Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain. Kawan-kawan yang berbahagia, mungkin masih menambah dari materi yang minggu kemarin dengan materi hari ini. Ya, mungkin minggu ini kita online dulu ya. Nah, ya, pada prakteknya mungkin biar meningkatkan resumen atau kualitas kawan-kawan dalam menulis materi ya. Semua sudah kita bahas mengenai dalil yakin itu tidak bisa gugur hanya ada muncul keraguan-raguan ya. Dasar hukum yang pertama adalah Quran surah Yunus ayat 36 ya. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa zannan inna zanna la yughni minal haqqi syai'an. Ya, jadi jangan mengikuti prasangka saja, maka pastikan prasangka tersebut, yakinkan prasangka tersebut sehingga benar adanya ya. Yang kedua adalah hadis Nabi, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an Fashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ya, jangan lupa nanti di antara resumen itu ada tugas-tugas yang sifatnya kayak latihan PR ya. Itu juga nanti dikerjakan dan disimpan dalam bentuk nanti kalau sudah selesai di bentuk PDF ya. Seluruhnya akan saya minta 14 kali pertemuan resumen yang kualitasnya bagus ya mungkin bagus juga hasilnya ya. Kalau resumennya cuma selembar itu bukan resumen itu kayak ringkasan kecil ya. Nah, jadi ada catatan-catatan pian ya. Nah, itu sebagai syarat sah ya. Yang kemungkinan besar bisa menambah materi UTS atau UAS nantinya ya. UTS-nya mungkin ya hafalan dari kaidah dan dalil-dalil, UAS-nya juga sama. Cuman kita bagi dua nanti antara NIS pertengahan dengan yang UAS akhir. Dan mungkin tidak online ketemu kita. Artinya pian harus bujur-bujur hafal teksnya karena harus ujian tertulis ya, tidak pakai HP lagi atau tidak pakai online lagi ya. Nah dalilnya idza wajada ahadukum fi batni syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Apabila seorang merasakan sesuatu dalam perutnya kemudian ia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perutnya atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Syukir Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu fa yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'an fi salati qala la yasrif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Ya. Dakma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu, berpindahlah kepada yang tidak meragukanmu. Wa makana tsabitan fi nazari awid dalil, sesuatu yang menjadi tetap karena penglihatan panca atau dengan adanya dalil. Nah, ini yang menjadi konsep utama dalil yang tentang yakin ya. Nah, sudah kita bahas juga kemarin bahwa dalam bidang ibadah, jika seorang melakukan sholat isya, dia ragu-ragu 3 atau 4, maka ambil 3 dan tambah lagi 1 rakaat, ditambah dengan sujud sahwi. Dalilnya apa? Al-yaqinu la yuzalu bisyak tadi. Ya. Kemudian yang kedua, dalam bidang masalah muamalat misalnya, ya, sudah kita bahas juga, apakah dia itu ingin menjual atau membeli. Maka jika dia menjual, buktikan dengan jualnya. Jika membeli, buktikan jualnya. Atau dia punya utang piutang, buktikan dulu mana ada catatan hutang piutangnya. Jika ada, maka dikatakanlah benar dia berhutang. Bila tidak ada, berarti tidak bisa diyakinkan bahwa dia punya hutang. Bidang siasah, kita ulang sedikit, bahwa jika dia menganggap bahwa saya menang karena politik, maka dibuktikan dengan angka suara. Jika tidak, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia menang. Karena keyakinan dia tidak ditopang dengan adanya bukti atau dalil. Ya. Atau bidang kejahatan. Nah, apakah benar dia mencuri dibuktikan adanya CCTV? Nah, jika benar ada bukti CCTV yang menunjukkan bahwa dia ada pencuri, maka dia adalah seorang pencuri. Tapi kalau hanya sekedar asumsi, kira-kira atau bahkan hanya dari dari ucapan masyarakat saja, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan dalil dasar utama dalam mengatakan bahwa dia seorang pencuri, gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah cabang. Ya. Kaidah cabang yang pertama adalah al-yaqinu yuzalu bil yaqini mislihi. Bahwa yakin itu bisa dihilangkan dengan seumpama yakinnya ya. Bagaimana pada prakteknya apa yang bisa yakin, maka bukti lain yang meyakinkan pula ya. Ini sudah materi ini yang lanjut. Al-yaqinu yuzalu bil yaqini mislihi. Apa yang meyakin bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkannya pula ya. Nah, jadi jika ada yakin lagi atau keyakinan yang muncul seumpamanya, maka yang yakin yang pertama itu bisa hilang. Ya, contoh misalnya
Semalam kita bahas, jika saya berjalan di pinggir jalan raya, tiba-tiba ada mobil yang lewat, tiba-tiba saya kena percikan air di jalan raya tadi. Tapi saya yakin bahwa air yang di jalan raya ini pada prakteknya memang air yang suci lagi mensucikan, karena tidak ada yang sifatnya najis ya. Maka ketika kita kategorikan, jangan-jangan najis tidak, tapi dengan adanya muncul keyakinan baru bahwa dilihat bahwa dijapai airnya, dilihat model airnya dan di samping kanan kiri bukan selokan, bukan juga yang sifatnya najis, maka saya pastikan ini airnya adalah suci lagi mensucikan ya, tidak mustakmal gitu ya, atau mutanajis tidak juga ya. Nah ini juga ya, bahwa ada saksi mengatakan bahwa dia pencuri, pada praktiknya dia mencuri, atau ternyata tidak. Kenapa? Dibuktikan bahwa saya tidak mencuri. Ternyata ada lagi datang data yang baru atau datang saksi yang baru. Nah, saksi kedua inilah memberatkan dia seorang pencuri. Maka al-yakin, nah ini kaidahnya, al-yakin yuzalu bil yakin mislihi. Ya, yang pertama, ya. Kita mengulang dulu supaya jangan lupa terlalu jauh. Yang kedua, annama sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinannya lagi ya. Annama sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqin. Annama sabata biyaqinin la yurtafa'u illa biyaqinin. Apa yang ditetapkan atas dasar keyakinan tidak bisa hilang dengan ada keyakinan lagi. Maksud dari kaidah ini adalah suatu keyakinan yang benar-benar datang dari hatinya, bukan sekedar pura-pura yakin, apalagi dengan alasan malu kepada orang lain, karena malu kepada Allah harus lebih diutamakan secara yakin ya. Contoh, tawaf itu dilakukan dengan dasar meyakinkan harus 7 kali putaran. Kemudian dia ragu-ragu apakah yang dilakukannya tawaf pertama 5 ke 6, maka diyakinkan jumlah yang kelima. Karena putaran yang kelima itulah yang dia meyakinkan dia. Beda dengan sholat tadi. Kalau sholat tadi kan cuma 3 atau 4. Nah, tapi kalau yang bahwa tawaf itu 7 kali putaran, maka dia ragu-ragu putaran kelima atau keenam, ya. Maka yang dia ambil adalah putaran yang kelima, ya. An-nama sabata biyaqinin, apa yang dia yakinkan kayaknya pasti dan ini karena apa? Karena di perjalanan belum sampai ke 6. Maka di perjalanan yang belum sampai ke 6 maka dia pakai ini adalah yang nomor 5. Lain kalau sholat. Kalau sholat tadi kan dia meyakinkan bahwa pada prakteknya dia sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Atau ini menyebabkan dia tidak yakin ya. Maka muncul ambil yang yakinnya itu 3 rakaat. Kalau tawaf yang sudah dia jalankan adalah 5 putaran. Maka yang diambil adalah putaran yang 5 tadi ya. Masalah talak dalam pernikahan, seseorang yang masih ragu bahwa ia telah menjatuhkan talak pada si atau tidak, maka diyakinkan adalah dengan cara meyakinkan adalah pernikahan bukan talak atau perceraian. Jadi, uh, aku jar menolak ikam misalnya ya, talak ikam dengan bahasa-bahasa yang mungkin kinayah ya. Maka untuk meyakinkan itu adalah dia tanya pada istrinya, istriku apakah engkau merasa aku menceraikan engkau? Jadi jar bini kada ya sudah berarti tidak jatuh cerai. Meskipun dia mengucapkan kalimat yang mirip dengan kalimat talak, tapi bininya tidak menganggap itu talak. Misal ikam balik sudah ke rumah, nah itu belum tentu dikategorikan talak ya. Yang ketiga, al-qadimu yutraku ala kidamihi. Apa yang ada sejak dahulu dibiarkan atas kedahuluannya ya. Sesuatu yang bersifat dahulu merupakan sesuatu yang asal mulanya tidak diketahui secara pasti. Jadi dasarnya nggak ada tahu juga. Namun apabila terjadi pertentangan antara satu hal terjadi dengan yang lama, maka yang lama sudah berjalan itulah yang dapat dijadikan acuan. Contoh irigasi sawah. Seseorang yang melakukan irigasi sawah dengan menggunakan pipa tanam dan melewati tanah milik orang lain, maka pemilik tanah tidak berhak untuk melarangnya meskipun tidak tahu asal-muasalnya, karena hal itu sudah terjadi sejak lama. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang memiliki hak untuk melewati jalan yang ada di depan rumah orang lain semenjak dahulu, maka pemilik rumah tidak berhak mencegahnya. Nah, jadi al-qadimu yutraku ala kidami. Jadi kalau dulu di sini waktu aku nukar rumah sudah ada jalan. Tiba-tiba ketika ikam tukar di jalan sini, kenapa jalannya ditutup? Nah, ini ngarannya adalah dalilnya al-qadimu yutraku ala kidamihi. Biarkan sesuai dengan apa yang pada dahulunya ada, itulah yang dipakai.
jangan diubah-ubah ya. Yang keempat, aslu ma ubniya alaihi al-iqrar anni a'malul yaqina wa atrahu syakka wal isti'malu al-ghalabah. Asalnya apa yang menjadi tumpuan ikrar ialah sesuatu sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan, menolak keraguan serta tidak mengambil yang berdasarkan kebiasaan atau dikuasai oleh dugaan, antara ragu-ragu dan syak. Misalnya, seorang hakim memberikan keputusan tentang suatu perkara, maka pengakuannya diterima. Namun apabila pengakuannya bukan tentang masalah yang akan diputuskan, maka pengakuan tersebut tidak dapat diterima. Ya, jadi kalau ikrar, ini bahasanya aslun ma'alih ikrar. Ikrar itu artinya putusan atau ketetapan ya. Nah, misalnya aku berjitihad bahwa makanan ini halal. Ya, halal. Ya sudah, makan dia. Maka dia bisa mengesampingkan bahwa apakah ini ada yang sifatnya haram atau tidak. Kenapa? Dia yakin makanannya ini adalah halal. Dibuktikan apa? Dengan ada yang namanya logo sertifikat halal atau sertifikasi halal dari pemerintah atau MUI. Ya. Nah, begitu juga ketika hakim sudah memutuskan perkara, tek bahwa ini bermasalah, ini yang salah. Dah. Kemudian, bisakah ditarik kembali putusan tadi? Tidak bisa lagi. Karena dia sudah yakin, tidak bisa lagi muncul yang syak atau lagi yang bisa mengalahkan pendapatnya lagi. Cuman bagi pemohon atau terdakwa itu bisa mengajukan ke gugatan yang lebih tinggi silahkan. Tapi kalau sifatnya uh, mengembali tidak bisa. Nah, jadi kita tuh karena jadi gini nah putusan tadi kau tarik bahasa nggak ada kawa ya. Karena sudah diputuskan ya. Kaidah ini menjelaskan bahwa ikrar harus didasarkan pada keyakinan ya. Jadi tadi maksudnya. Seseorang yang berikrar bahwa dia memiliki sebidang tanah serta terdapat tanaman di dalamnya, apabila dia mengikrarkan pada orang lain, maka yang diwajibkan disahkan kepadanya adalah tanahnya saja, bukan tanah beserta isinya. Nah, jadi aku jar ada besi tanah di sebelah sana nah jar. Ya, itu ikrar. Buktinya apa? Ada sertifikat. Misalnya aku menjual tanah paumaan. Nah, tanah pauman itu tentu yang ku ikrarkan bahwa ini yang ku jual tanahku dari patok sini sampai patok sana. Ya. Nah, ketika aku mengatakan patoknya dari sini sampai sana, maka ku tanyakan kepada kawan-kawan siapa yang nukari. Si Anu jangan nukari. Nah, setelah si Anu anak nukari, maka jaku ku jual patok yang dari sini sampai sana sebanyak 10 balur tanah atau 1 hektar. Jadi jar si pembeli ulun terima, tapi jar tanahnya di situ eh, ada apa misalnya? Ada bangunan. Kalau yang kujual cuma tanah, maka bangunan itu dihargai bahasa. Berapa jar harga rumahnya kira-kira lantaran tanahnya? Nah, lain bilang kisahnya jar. Tanahnya itu si Anu yang membangun, jadi pentakulikin si Anu berapa harganya. Nah, lalu dia menanya kepada orang lain yang membangun tanah, apa membangun rumah tadi. Karena dia berikrar bahwa dia memiliki sebidang tanah serta terdapat tanaman di dalamnya. Apabila dia telah mengikrarkannya kepada orang lain, maka ia wajib diserahkan kepadanya ada tanahnya saja, bukan tanah beserta isinya. Ya, jadi yang kujual kan cuma tanahnya aja. Nah, cuman kalau aku ikrarkan kujual sebaratan ini, tanah dan beserta bangunan yang ada di atasnya, maka ikrarnya dipakai bertahan. Ya, karena boleh dia mengatakan aku jual apa rumahnya aja tanah ada bisa kayak itu ya karena yang menjadi asal adalah al aslunya ya asalnya apa keyakinannya adalah aslu ma'ubni alaihi asal apa yang menjadi tumpuan ikrar ialah sesungguhnya saya beramal dengan keyakinan yakin kok apa aku menjual tanahnya saja nah maka tanahnya itu ada di atasnya ada perumahan ada bangunan atau sejenisnya maka jika memang ada disebutkan saja yang kujual apa yang kusampaikan apa.
Yang kelima, al-aslu baqa'u makana ala makana ma lam yakun ma yughayyiruhu. Ya. Jika memang agak sedikit berat bahasa Arabnya, ingatkan Indonesianya aja. Hukum asal itu tetap dalam keadaan tersebut selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Hukum asal itu tetap selama tidak ada yang mengubahnya. Hukum asal itu tetap selama tidak. Nah, itu cara menghafal. Hukum asal itu tetap selama tidak ada yang mengubahnya. Atau bahasa al aslu makana ma'ala makana malam yakun ma yughayyiruhu. Selama tidak ada hal lain yang mengubahnya. Nah, kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal suatu perkara yang pada sebelumnya sudah ada, akan tetapi dalam kondisi tersebut selama tidak ada hal-hal lain termasuk dalil yang mengubahnya, salah satu alasan yang mendasari hal tersebut adalah karena hukum yang pertama menjadi sumber primer selama tidak ada hal lain yang dapat mengubahnya. Sedangkan sesuatu yang dapat mengubahnya itu merupakan hal yang sifatnya baru sehingga tidak bisa dijadikan sebagai pedoman. Berikut contohnya. Pertama, seseorang yang berwudu kemudian mengerjakan sholat. Setelah sholat datang keraguan apakah wudunya masih sah atau sudah batal. Dalam hal ini yang dijadikan patokan adalah kondisi awal, yakni orang itu masih dalam kondisi wudu dan belum batal. Jadi kita ini anak sembahyang, ya. Kemudian dia mengatakan dalam dirinya, aku nih batal kan ya. Nah, aku nih batal kan ya, dan sebagainya. Tapi kalau dia katakan bahwa oh ternyata aku kada batal, yakin ya aku insya Allah. Nah, maka dia pastikan saja bahwa dirinya atau dia mengatakan bahwa saya tidak batal. Itu lebih 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 mudah ya. Kenapa? Karena dari tadi aku bodoh al aslu bakal makan dalam makanan tadi bahwa pada dasarnya aku dari awal tadi masih dalam keadaan wudu gitu ya. Baik. Nah, kemudian membasuh kaki akibat tekanan jilatan anjing. Pada saat ia membasuh kakinya, ia ragu apakah ia sudah mencampuri dengan tanah saat membasuhnya atau belum. Karena yang belum menjadikan kain ada najis, maka yang dijadi ulang lagi. Aku tadi dijilat anjing misalnya. Nah, maka ketika dia membasuh, tadi aku ini sudah pakai tanah kada yuk. Nah, maka kembali ke asalnya. Apa asalnya? Najis. Maka ketika asalnya najis, maka diwajib membasuh pakai tanah dulu. Ambil tanah, tempelkan, gosok-gosok-gosok. Sabun bang pak, mungkin bisa. Tapi yang disampaikan hadis Nabi itu ada tanah. Maka ambillah tanah. Bersihkan. Setelah bersih pakai tanah, baru simbol 1 kali, 2 kali. Pakai sabun, 3, 4, 5, 6, 7. Udah selesai. Ya. Itu namanya cara membasuhi jilatan anjing ya, atau sejenisnya. Orang tua yang menikahkan anak perempuannya dan berkeyakinan bahwa anak perempuannya masih perawan. Setelah itu ada 4 orang wanita yang berdatang ke akad nikah dan bersaksi bahwa dia tidak pernah akad nikah di sini tetap sah hukumnya karena kemungkinan keperawan itu hilang disebabkan jari-jari atau kuku dan pada hukum asalnya disebut adalah tetap perawan. Jadi waktu hendak nikah diasumsikan bahwa dia sudah kada perawan lagi ya, tapi jar si perempuannya saya masih perawan. Nah, waktu dia asalnya adalah perawan, maka diambil dasar asalnya itu statusnya dia masih perawan. Ya. Orang yang makan sahur pada akhir malam dan ia ragu-ragu apakah fajar sudah terbit atau belum. Nah, hal ini pada maksudnya tetap sah karena maksud asalnya matahari belum terbit dan waktu malam masih ada. Jadi kalau uh, apa ya? Ini masih sahur kah atau kada kah? Ini masih anu atau kada kah? Dia yakin bahwa pada asalnya masih malam, ya maka tidak masalah, ya. Maka masih sah dikategorikan dia puasa, ya. Kaidah yang kelima, 6. Al-aslu bara'atu zimmah. Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab. Ya. Jadi zimmah itu kayak perjanjian, tanggung jawab ya.
Tidak ada perjanjian, maka tidak ada perjanjian yang sifatnya bara'atu zimmah. Terjadi perselisihan antara peminjam dengan pemberi pinjaman, di mana pemberi pinjaman menuntut adanya imbalan atas barang yang telah dipinjam saat ia meminjam hendak mengembalikan. Tapi peminjam menafikannya. Kata-kata peminjam diterima karena pada asalnya peminjam bebas dari memberi imbalan atau tambahan terhadap barang yang dipinjamnya. Dalam kasus tuntutan, penuntut tidak mampu membawa barang bukti terhadap apa yang menjadi tuntutannya, maka bebas dia, baratu zimmah. Jadi bahasa Banjarnya itu jika kita melakukan tuntutan sesuatu, tapi tuntutan tersebut tidak berdasar, maka tidak bisa menjadikan sebagai tuntutan. Apalagi tidak ada buktinya yang kuat. Ya. Atau misalnya kita makan di kawan, kita ada tidak ada buktinya, mana buktinya aku makan ya. Tapi ada tuh kawan bekas dimunculkan ada wadah yang kemakan tadi, maka pada prakteknya itu jadi dikategorikan juga menjadikan itu ya bukan terdakwa, kayak kesalahan saja ya, kesalahan. Mungkin nanti selain ada ini tugas akhir juga ada nanti. Tugas akhirnya misalnya mengubah teks kalimat di materi ini menjadi bahasa Anda dengan contoh yang Anda miliki nanti. Mungkin nanti sebagai tugas akhir itu ya, nanti dibagi masing-masing dapat, misalnya kebetulan saya dapat kaidah G, maka Anda harus menganalisa kaidah G ini apa saja. Ya, tidak kopas dari ini lagi, tidak, tapi Anda bikin kalimat-kalimat sini. Misalnya yang dimaksud dengan sifat bla bla sampai di sini. Nah, bikin dengan bahasa yang baru apa? Nah, jadi Anda belajar secara fakta, melihat secara fakta, dan mengembangkan. Dan contohnya apa saja? Nah, bikin contoh yang lain. Bikin contoh yang lain, dan nanti akan kita bahas bagaimana hasil dari pendapat Anda dari contoh-contoh yang Anda kembangkan sendiri. Ya. Nah, kaidahnya seperti masih. Nah, jadi Anda belajar nanti bagaimana cara ngetik Arab, bagaimana cara ngetik alif hamzah atau fathah, sukun, dhamma. Jika di copy ini bisa kemudian jadi dalam bentuk teks, silahkan aja. Tapi kemungkinan besar kalau di copy tidak akan bisa ya. Makanya ini PDF ya. Maka Anda harus belajar mengetik. Makanya satu orang satu kaidah aja, nggak usah banyak ya. Cuman pengembangan kaidahnya nanti untuk tugas kelompok tugas makalahnya mungkin satu kaidah saja ya, satu kaidah satu tugas ya. Nanti kita bagi supaya jangan tabrakan dengan kawan-kawan yang lainnya ya. Ada banyak nih, jadi tenang aja, insya Allah cukup ya. Kemudian berkaitan tentang piutang, dalil kaidahnya apa? Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Al aslu fi sifatil aridah al adam. Jadi sifat-sifat yang akan datang kemudian itu tidak ada sebenarnya. Contoh, perselisihan antara penjual dan membeli. Jadi jar si penjual misalnya si Ahmad, Mat, kenapa kamu menjual aku yang rusak deh? Jar Ahmad, waktu kamu datang ke wadahku nyata-nyatanya sudah bersih, baik, kada ada rusak. Pasti kamu datang ke sini benar, sudah 1 hari rusak, maka yang dipakai apa? Al aslu fi sifatil aridah al adab. Maka sifat yang dipakai dalam proses menjual barang ini pada dasarnya tidak ada cacatnya. Kenapa? Karena waktu datang pertama tidak cacat, waktu pian datang aku sudah cek baik aja, garansi juga sudah bagus. Tapi kenyataan setelah 1 minggu kemudian pian padakan cacat lah, nah, itu kan benar. Tapi kalau ada perjanjian boleh dikembalikan, itu lain kaidahnya. Tapi kalau sifatnya masih ada cacat, tapi ternyata kan baru Pak, kenapa cacat? Nah, makanya ceklah barang itu sebelum Anda pulang atau sebelum dibawa ke rumah ya. Apa dalil kaidahnya Pak? Al aslu fi sifatil aridati al adam. Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Nah, jadi yang dihafal itu boleh teks Arabnya, boleh juga Indonesianya, atau dua-duanya boleh ya. Karena misalnya saya akan tanyakan nanti dalam ujiannya, misalnya ada terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual mengenai barang yang dibelikan. Pembeli mengatakan bahwa barang itu jelek, tapi ternyata barang itu pada asalnya adalah bagus. Apa kaidah tersebut? Nah, atau saya contohkan, al-aslu fi sifatil ariyati al-adamu. Hukum asal pada sifat-sifat yang datang kemudian adalah tidak ada. Sebutkan contoh dari kaidah ini. Nah, itu. Jadi, Anda harus menguasai kaidah-kaidah yang dari al-umur maqasidiha ada berapa, al-yakin ada al-yakinu la yuzal bisyak ada berapa gitu ya. Nah, solusinya meresum. Itu diantara cara Anda cepat mengingat tanpa harus menghafal. Nah, itu makanya saya bilang meresum itu bagian daripada syarat sah
Meskipun kita tidak ada makalah, ya memang ada makalah, cuma saya tidak mengatakan bahwa Anda harus bikin kayak PPT yang berlebihan, tidak. Yang penting Anda bisa menjelaskan aja, ya, bisa menjelaskan aja di kelas, gitu aja cukup sudah. Nanti tugasnya adalah resumen itu satu, yang kedua adalah membuat hasil ini, teks ini dengan satu orang satu kaidah. Nah, tapi nanti kita bagi, ya. Satu orang satu kaidah, apa contohnya, apa ininya, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan utang piutang. Jadi nanti akan muncul buku yang mirip seperti ini, ya. Sama seperti ini. Bahkan Anda kalau Anda mengembangkan mungkin jadi tiga judul, jangan judul orang ini dihapus nih. Dihapus semuanya, bikin yang menurut Anda sendiri. Apa yang Anda dapat pahami, kembangkan lagi. Contohnya, bikin contoh yang lain, yang mirip-mirip lah. Misalnya, Ahmad menjual baju kepada si Ali. Kemudian, sudah dicek di toko, Ali pulang, sampai pulang ke rumah, dipasangnya ke rumah ternyata kada sadang. Cerita aja jadi orang Alabiyo kada sadang, ke rumah dipasang ya kalau orang pasang ke awak. Nah, maka Ali komplain, jersey Ali, kenapa di barangnya cacat? Jersey Ahmad maka kan tadi sudah mencek dalam di tokoku bahwa bujur aja bajunya. Nah, itu artinya maka yang dipakai adalah tidak ada cacat tersebut. Kenapa? Hukum asalnya adalah yang asal, sementara yang rusak itu adalah yang kemudian, gitu ya. Yang ke H, kaidah al-aslu idhafatul hadisi ila aqrabi awqatihi. Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa kepada waktu yang lebih dekat kejadiannya. Nah, jadi kita memang meskipun online ya, pada prakteknya ya minimal bisa maksimal lah ya. Mohon kepada kawan-kawan itu bisa membantu bagi kawan-kawan yang mungkin terkendala dengan koneksi jaringan ya. Tapi kalau tidak ada masalah ya kada apa-apa, ya silakan aja, mau pagi, mau siang, mau malam, terserah. Yang penting ada komentar Anda yang menunjukkan bahwa Anda hadir, bukan kata-kata hadir tapi komentar yang sifatnya itu adalah saya memahami apa gitu, saya dapat apa gitu dari materi ini gitu ya. Nah, itulah tujuannya kenapa saya bilang jangan bikin absen hadir tidak, tapi bikin komentar. Tujuannya apa? Bukan apa-apa, supaya saya tidak suzon. Anda mendengarkan nggak sih gitu ya? Buktinya Anda mendengarkan, Anda dari awal sampai habis ikut, dan ada materi pertanyaan yang harus Anda jawab nanti. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu yang Anda tulis nanti dalam tugas. Dan ternyata ada sebagian yang menjawab, ada sebagian yang tidak tahu. Kenapa? Ternyata diloncut laju-laju tuntung dah, yang penting komentar tidak. Dampaknya jika nilai UTS dan UAS Anda tidak mencukupi syarat untuk lulus, maka mohon maaf tidak bisa diluluskan. Apalagi misalnya saya bikin soalnya 10, Anda cuma benar 2, berarti nilai Anda cuma 20. Ya, kalau nominal 20. Tambah dengan syarat sah tadi sudah dikerjakan, ya mungkin oke lah dapat 10. Tambah lagi dengan tugas makalah, dapat 10. Berarti nilai Anda cuma 40. Ya, untuk UTS ya. Nah, tambah lagi UAS nanti ditambahkan seluruhnya, seluruh materinya. Misalnya nilai untuk membuat makalah kecil ya, makalah kecil itu artinya per satu hadis satu orang itu dapatnya misalnya tergantung kualitas dia mengisi ya, tergantung dia mengisi. Apabila ini diisinya bagaimana dia mengembangkan kalimat supaya panjang, dia pahami lagi, dia bikin dengan kalimat yang bagus, contoh-contohnya dia bikin ada sampai 5 contoh. Nah, maka dari kelima contoh ini yang menyebabkan kualitas hasil makalah dia bagus gitu ya, berarti nilainya lebih bagus. Yang kedua, resumen dia yang ditulis tangan itu ternyata per pertemuan dia menulis dengan baik ya, ada materinya, ada contohnya, ada perkembangannya, ada pembahasannya, ada penjelasannya. Nah, itu juga meningkatkan kualitas. Nah, ditambahkanlah nilai makalah dengan syarat sah, meresum satu paket, kemudian menuliskan UTS satu paket, UAS satu paket. Nilai ini ditambahkan tiga-tiganya bagi 3. Muncullah nilai kesimpulan Anda. Ya. Jadi tinggal masing-masing kita mau berkembang atau tidak. Ya. Tapi kalau kali ini aja, ya mungkin akan mengulang lagi di kelas saya di minggu atau tahun yang akan datang. Ya. Kada berat kada.
kadang kejam kadang. Cuman kebetulan lagi koler bener ya gitu ya. Sebenarnya gitu jawabannya. Lagi koler belajar atau lagi bad mood belajar atau lagi kada paham-paham belajar. Cuman kalau diulang-ulang, buktinya ketika Anda meresum, Anda membuat sebuah contoh sendiri, Anda paham sendiri. Ya. Apa contohnya? Misalnya, al-aslu idhafatul hadis ila aqrabi awqatihi. Contohnya, seorang memukul perut istrinya saat hamil. Ya, ketika dia melahirkan, anak tersebut meninggal. Apakah suaminya dituduh dengan orang yang membunuh anaknya? Ternyata jawabannya tidak. Karena kejauhan, jauh benar. Bulan pertama dengan bulan ke-9 kejauhan, gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan baru-baru ini apa terjadi, mungkin ada apa. Nah, itu yang dipakai dasar hukumnya. Nah, bikin contoh yang lain. Ya, bikin contoh yang lain. Apa contohnya yang lain? Ya, carilah yang sedikitnya apa misalnya. Misalnya sepeda motorku ini habis bensinnya, habis banjar ya, tapi saya bikin bahasa Indonesia. Siapa yang bertanggung jawab? Si A ya. Ah, jadi si A aku makai semalam ya. Gampangnya gara-gara kamu makai akhirnya rusak sepeda motor ini. Oh, ternyata bukan dia yang dijadikan sebagai patokan. Kenapa? Yang paling dekat kejadian ini siapa yang makai? Oh, ternyata ada si B. B baru baru hanya aja tadi makai dan ternyata dia yang membuat dia rusak. Meskipun penyebab asalnya ada yang A. Tapi gara-gara A, yang si B ini jadi imbasnya. Karena yang B ini yang menyebabkan mobil motor itu jadi rusak gitu ya. Maka yang dipakai adalah yang akrabi awqati, yang paling dekat kejadiannya ya. Memisahkan bayi kembar siam setelah dioperasi meninggal, maka ditanya apakah yang meninggal itu gara-gara operasi, maka dokter yang salah. Tidak. Kenapa? Karena yang meninggal itu kemungkinan besar bayi itu meninggal karena faktor lain di luar tindakan medis. Sama kayak orang tuh jar habis divaksin meninggal jar. Nah, cek dulu dia divaksin meninggal itu gara-gara apa? Apakah memang gara-gara vaksin atau yang lain? Setelah dicek ternyata akrabi okati bukan vaksin, tapi yang sebelumnya, misalnya ada penyakit apa atau di apa sebagai itu ya. Nah, sehingga dia meninggal. Seperti yang dulu ada ngarannya, kejadian ngarannya sudah kena apa ya, DBD ya, ujar-ujar itu meninggal ya. Tapi nauzubillah ya. Kemudian yang I, kaidah al-aslu fil asya al-ibah hatta yadul dalilu al tahrim. Ini yang mungkin rancak Anda dengarkan. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Jadi minum air putih boleh, minum makan buah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Silakan Anda baca. Kemudian contohnya ada binatang yang berada dalil yang tegas tentang haram, maka hukumnya boleh. Dasar hukumnya asalnya hukumnya halal. Tidak ada dalil yang menunjukkan dia haramnya. Ini binatang apa ya? Pinanya halal. Kenapa? Karena belum pernah ketemui dan belum ada tanda-tanda misalnya dua alam kah, koko panjang kah, atau bertaring kah, atau makannya makan dengan kukunya kah. Nah, itu tidak ditemukan, maka pada dasarnya adalah halal. Tapi kalau merasa jijik jangan dimakan. Contoh misalnya kayak kelinci, nah, agak jijik kan ya, agak bukan jijik sih, asal rasa kayak apa gitu, maka jangan dimakan kalau memang kada sanggup. Nah, itu pada prakteknya kelinci ya. Kemudian sama dengan tumbuh-tumbuhan yang membuat dari ketahui nama dan hukumnya pada dasarnya adalah hukumnya halal, kecuali ada yang mengatakan bahwa uh, ternyata buah ini berdampak negatif ya. Nah, itu kada boleh dimakan. Ada dulu saya ketemu di beberapa tempat itu ada orang kampung nyamper jangan dimakan buah ini ya. Karena buahnya gasan mengumpani tikus untuk racun tikus ya. Nah, maka hukumnya jadi haram. Kenapa jadi haram? Karena mengakibatkan mudar pada kita. Jika kita makan, kita bisa meninggal atau sakit. Ya, maka kada boleh makan. Ya. Kemudian yang J, mungkin banyak ya kaidahnya ya. Jadi saya sudah paham karakter kelas, karakter orang, bahwa jangan terlalu banyak, yang penting masuk. Nah, gitu ya. Yang penting paham. Jadi sabar saja, pelan-pelan saja. Maka asumsi yang kemarin saya harus bilang 2 buku, 3 buku kita khatamkan, mungkin akan ada sedikit terjadi perubahan. Ya. Mungkin cukup 1 buku, tapi nanti dikembangkan lagi dari kawan-kawan. Ya, ini buku ini cukup untuk dibahas. Nanti kalau emang sudah habis pembahasannya baru cari buku yang lain. Tapi kalau kada habis, ini aja kita buliki lagi, kita terusi lagi, buliki lagi sampai bujur-bujur faham, bujur-bujur hafal dari kaidah-kaidah fikih. Karena penggabungan dari usul fikih dan fikih inilah munculnya istilah-istilah kaidah fikih. Ya. Nah, maka kadang bila kita sulit di usul fikih, maka akan sulit dalam kaidah fikih. Tapi kalau di usul fikihnya paham dikit, fikihnya juga paham dikit, alhamdulillah insya Allah tidak masalah. Ya.
Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Hukum asal dari satu kalimat adalah arti yang sebenarnya. Ya, jadi jangan menggunakan majas jika memang tidak perlu majas. Tapi kalau memang sebenarnya itulah kalimatnya. Misalnya engkau kutalak, ya udah itu jangan diartikan aku kadang niat nalak, aku kadang niat mentalak, udah bisa. Karena kalimatnya sudah jelas tanpa perlu kalimat majas, maka pada prakteknya adalah eh, hakikat yang dipakai. Ya. Ini contoh bacanya ya. Contoh yang kedua misalnya pengadilan menjatuhkan hukuman pada para tersangka. Pada kata pengadilan tentu mengandung makna majas ya. Pengadilan itu kan tempatnya Pak, ya benar. Maksudnya apa yang dimaksud adalah hakim yang memutuskan terhadap apa yang terjadi pada satu kasus tertentu ya. Jadi bukan pengadilan yang nama kantornya tidak, tapi kasusnya saja ya. Dari kaidah cabang ini dapat ada beberapa contoh diantaranya orang yang bersumpah tidak akan makan sapi yang ia beli, ia dianggap melanggar sumpahnya apabila ia makan daging sapi tersebut. Namun jika meminum susunya diperbolehkan. Jadi aku bersumpah karena makan sapi hari ini. Minum banyu susunya ya boleh. Kenapa? Karena yang dipakainya cuma sapinya saja. Lain kalau aku kada akan makan sebaratan yang ada di sapi. Nah udah itu kadang lagi dah tuh. Hari ini aku bersumpah tidak akan makan kambing seberataannya. Maka kada boleh minum susu kambingnya. Ya. Nah, karena hakikatnya yang dimaksudnya adalah daging sapinya. Sementara yang susu merupakan makna yang lain. Nah, gitu. Nah, silakan nanti kalau kebetulan dapat tugas yang seperti ini, bikin contoh yang lain apa gitu ya. Nah, makanya di resumen itu dulu pian bikin resumen itu apa contoh yang lain. Sekira-kira nanti kalau ada kebetulan tugas di makalah kecil ini, Anda sudah tahu contoh-contohnya dan cara mengembangkan bahasanya ya. Nah, gitu ya. Seseorang bersumpah tidak akan bertransaksi jual beli. Dengan sumpahnya ini, ketika ia mewakilkan transaksi jual beli tersebut kepada orang lain, maka ia tidak dianggap melanggar sumpahnya dan wajib membayar kafar hari karena kan perkataannya diberlakukan sesuai dengan makna hakikatnya, yaitu transaksi jual beli yang ia lakukan sendiri. Namun jika seseorang nggak bisa sendiri memerintahkan, mewakilkan atau melakukan dari orang lain, maka tidak ada yang namanya jual beli. Ya. Misalnya aku aja hari ini kadang berdagang, yang menggawekan dagangannya orang lain ya apa-apa, maka tidak melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena kan berdagang, tapi yang mendagangkannya adalah orang lain. Nah, karena yang dipakainya akunya, aku nggak berdagang. Tapi kalau anak buahku ya berdagang aja. Maka yang dipakainya adalah sumpah. Jadi kadang sumpah itu kalau sesuai dengan fakta, lihati kalimatnya jujur. Aku bersumpah tidak akan keluar rumah aja hari ini. Ternyata ini kada keluar rumah, tapi nya keluar kamar, kada apa-apa. Ke dapur, kada apa. Yang kada boleh cuma keluar rumah aja. Nah, aku bersumpah hari ini kada kada mandi. Sengaja dia menyimbur dari belakang. Nah, itu bukan kada mandi, bukan mandi ya, tapi karena disimbur karena tidak melanggar sumpah karena pada prakteknya adalah al aslunya. Asalnya apa? Bahwa dia tidak melakukan yang sifatnya yang dia mandi. Mandi itu kan sengaja al aslu fil kalami al haqiqah. Nah, jadi nanti belajar bagaimana nulis huruf Arab alif, bagaimana munculkan huruf fathah, bagaimana munculkan alif lam, lam alif, hamzah, fathah, shad sukun, lam dhammah, fi pakai kasrah, alif lam kaf alif fathah, lam alif fathah, mim kasrah seterusnya. Ada di teks keyboard Arab. Nah, belajar nanti ya. Ada banyak cuma sedikit satu kaidah aja. Ya. Tapi dengan itu insya Allah kawan-kawan bisa menulis dengan baik. Bila pian kopas, pasti nanti ketika pindah ke Word dia pecah atau dia jadi simbol, rusak dia. Ya. Jangan dipoto. Nah, nanti ketahuannya jadi dipoto. Kan dipoto bisa screenshot teks, screenshot. Jadi jangan. Ya, ketahuan nanti ketika di Word itu akan jadi foto. Nah, maka usahakan belajar nulis Arabnya. Ya.
Seseorang yang mewakafkan tanah untuk ahli waris Utsman, sedangkan Utsman masih hidup, maka wakaf itu tidak boleh. Karena yang benar, karena wakaf itu tidak diperuntukkan bagi ahli waris. Ya, wakaf itu untuk orang yang bukan di ahli warisnya. Dan, maka tidak dipakai. Yang dipakainya adalah yang masih hidupnya. Ya, bentar ya. Baik, terima kasih. Agak sedikit kenyaringan ya. Yang ke kaidah selanjutnya adalah la ibrata bizannil ladzi yazharu khata'uhu. Tidak dianggap persangkaan yang jelas salahnya. La ibrata bizannil ladzi yazharu khata'uhu. Jadi jika yakin salahnya atau dizankan salah, maka tidak dipakai. Ya. Jadi tidak ada pandangan, sangkaan yang nampak salahnya. Ya, tidak ada nampak salahnya. Contoh, ya nanti bisa pian bikin sendiri bahasanya dengan bahasa pian sendiri. Footnote-nya tidak usah pakai footnote, tidak apa-apa. Ya. Seorang bawahan telah membayar lunas utang majikannya. Pada waktu lain majikan juga membayar utangnya karena menyangka bahwa utangnya belum dibayar. Namun setelah tahu bahwa utangnya telah dibayar lunas oleh bawahannya, maka majikan berhak meminta kembali uang yang telah dibayarkan karena dugaannya sangat jelas salahnya. Jadi aku bisi hutang, tiba-tiba si A membayarkan hutangku, aku tahu, itu aku bayar hutangku ke B. B pun menerima aja. Nah, ternyata salah. Maka aku datangi B, mohon maaf B, aku salah bayar. Ternyata hutangku sudah dibayarkan oleh anak buahku. Oh, jersey B, mana buktinya? Nah, ini buktinya. Maka yang dipakai adalah ini. Nah, maka sangkaan bawahannya tadi sah saja membayarkan dulu. Nah, jadi boleh aja membayarkan, ya, karena dia menyangka belum bayar, ya, dibayarkan. Ya. Kemudian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim, sebuah perkara yang telah diputuskan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat menimbulkan dugaan bahwa kuat keputusan itu benar-benar. Maka jika dia mengumpulkan data, jar hakim, data lengkap, keputusan jelas, maka putusannya adalah A. Maka dugaan ini menyebutkan bahwa pengambilan keputusan yang dilakukan oleh hakim adalah bukti yang jelas, tidak ada sangka-sangka lagi. Ya. Orang yang mendirikan sholat fardu dengan apa waktu sholat, sumbayang lainnya sekalinya batal sumbayang hanya azan, maka sumbayangnya tadi dugaannya tidak benar, maka diwajib mengulang sholatnya atau diwajib iya, kalau emang masih ada waktunya dia masih mengulang sholatnya. Atau semalam pernah kita bahas, dia yakin bahwa dia sholatnya sah, ternyata di bajunya najis. Jika dia yakin bahwa tadi ada najis itu di waktu sholatnya ada najis, maka diwajib mengulang sholatnya. Ya. Tapi kalau jadinya lawas benar sampai sampai tak asar dah, hanya aja melihat ada najis, maka yang diulang cukup asarnya aja. Zuhur jangan. Kenapa? Karena dugaannya kemungkinan besar najisnya ini di waktu habis zuhur menjelang asar. Nah, itu ngarannya dugaan kuatnya apa ya. Nah, tapi dugaannya kuatnya tadi bisa jadi salah, maka jika salah maka wajib diulang. Contohnya, la ibrata bizannil ladzi yazharu khata'uhu. Gambaran sangkaan itu tidak diakui jika jelas salahnya. Nah, jadi kalau jelas-jelas salah, meskipun kita sangka kuat, tidak bisa dipakai sangkaan itu. Kenapa? Karena pada prakteknya ternyata salah. Ya, gitu. Kaidah selanjutnya al-aslu fil ibda'i at-tahrim. Hukum asal dalam masalah seksual adalah hukumnya haram. Ya. Jadi konteksnya adalah asalnya memang haram sampai ada dalil yang menghalalkan, yaitu puah yang itu adalah nikah. Seseorang yang ingin menikahi perempuan namun dia masih ragu dan bertanya apakah sebenarnya itu masih mahramnya atau bukan lainnya, maka kita kada boleh pakai. Ya. Aku jangan anak kawin non si A, tapi aku nih bingung ini sesusu kah saradah kah atau kada, maka gunakanlah al aslu fi al ibda at tahrim. Asal dalam hukum seks itu adalah hukumnya haram. Cara menghalalkannya tanya, apakah abah mama pernah bapandir ini adalah semaharaman ulun atau kada, atau sejenisnya. Jari-jari mama atau abahnya kada semaharaman ulun pian, nya kada pada sesusu jualan pian, maka pada prakteknya boleh dia menikahi. Nah,
Bolehnya dia menikahi tadi karena apa? Karena dia sudah yakin bahwa yang haram tadi sudah hilang. Ya. Jika dikabarkan kepada seorang laki bahwa di situ ada perempuan yang diharam nikahinya, maka dia tidak bisa menikahi mana yang tadi, maka tidak boleh menikah semua perempuan di sana sampai dapat memastikan. Jar mama, ikan nakai jangan kawin di kampung itu karena di kampung itu ada 5 ikung bahari mama menyusui perempuan-perempuan di sana yang anak-anaknya kayak ikang umurannya. Nah, maka si laki-laki tadi atau anak tadi kada boleh menikahi seluruh perempuan yang ada di kampung itu sampai dia pastikan dulu siapa saja anak yang pernah disusui oleh mamanya tadi. Nah, itu artinya memastikan hukum ya. Terakhir, masa batat bizamanin yuhkamu bibaqaihi ma lam yakum dalilu ala khilafihi. Apa yang ditetapkan berdasarkan waktu, maka hukumnya ditetapkan berdasarkan berlakunya waktu tersebut selama tidak ada dalil yang bertentangan dengannya. Nah, kebetulan kalau yang panjang ini sering-sering diulang. Ya. Masa bata bizamanin yuhkamu bibaqaihi ma lam yakum dalilu ala khilafihi. Masa batat tertinggal ya. Masa bata tinggal nih kelebihan. Masa bata bisa masa bata tanya kelebihan nih. Maaf. Dihapus. Masa bata bisa manin. Kayaknya cabang ini hampir sama dengan al asul bako makan al makan ya. Orang yang berwudu untuk salat fardu berikutnya semisal zuhur, maka dia tidak perlu lagi salat wudu lagi asar selama tidak ada dalil yang membatalkan wudunya tadi sampai asar. Jadi masa bata bisa manin, dia yakin aja dengan waktunya. Dan dia hadirkan diri bahwa dari zuhur aku pastikan sampai asar aku tidak mengajarkan hal-hal yang sifatnya najis atau yang sifatnya membuat aku mutan najis atau yang sifatnya membatalkan wuduku. Dia jaga sampai asar. Maka masa bata bizaman yuhkamu bibaqaihi. Jika dia pastikan dalam waktu tadi tetap aja hukumnya, maka tidak ada dalil yang mengatakan dia batal selama ada dalil yang menentukan dia batal untuk wudunya. Jadi kalau tidak ada dalilnya sah saja. Orang yang berpergian jauh, jadi lawas dia kada bulik maka dianggaplah meninggal. Bukti meninggal apa? Diminta surat kematian kepada pemerintah ya. Jadi ketika sudah dapat surat kematian maka boleh dibagi warisnya. Ya. Karena pas sudah sebulan setahun kada bulik hilang orangnya. Nah maka disebutkan istilahnya adalah mafqud atau dianggap tidak ada lagi orangnya. Ya. Buktinya apa? Ada dalilnya. Ini ringkasannya. Al-yaqinu yuzalu bil yaqin mislihi anna ma thabata bi yaqinin la yurtafa'u illa bi yaqinin al-qadimu yutraku ala qidamihi aslu ma ubniya 'ala al-iqrar in an ya'malu yaqin wa tarku shakka wa isti'mal al-ghalabah al-aslu baqu makana ma kana ma lam yakun ma yughayyiruhu al-aslu bara'atu zimmah al-aslu fi sifatil 'aridatil 'adam al-aslu idafatul hadithi ila-aqrabi awqatihi al-aslu fil asya'i al-ibahah حتى يدل الدليل على التحريم الأصل في الكلام الحقيقة لا عبرة بالظن الذي يظهر خطاؤه الأصل في الإبداع التحريم ما ثبت بزمان يحكم ببقاء ما لم يقم الدليل على خلافه ya. Pertanyaannya, ada 10 PR yang pian kerjakan dari pertanyaan ini. 10-nya apa diambil? Tidak. Apa yang dibahas? 1. Nomor 1, tulislah dasar hukum dari kaidah al-yaqin la yuzalu bil syak berdasarkan Al-Quran. Soal nomor 2, bagaimana perbedaan antara yakin, syak, zon, dan waham? Ya mungkin kemarin juga saya sudah jelaskan dalam bentuk presentasi. Itu juga dibahas di sini. Ya, ditulis maksudnya. Kemudian, buatlah contoh tentang zon dan buatlah contoh tentang waham. Ya. Dan ini. Sebutkan 3 kaidah cabang dari kaidah pokok al-yakin la yuzalu bisyak. Yang selanjutnya berikan contoh penerapan kaidah al-yakin la yuzalu bisyak dalam bidang muamalah. Contoh yang lain. Jangan contoh yang di buku, contoh yang lain yang dijelaskan tadi, ya.
Demikian cukup untuk materi kita pada hari ini. Cukup lama 1 jam, silakan diulang-ulang jika memang agak sedikit bingung. Boleh di waktu kapan saja belajarnya, saya tidak menetapkan lagi harus di tempat waktu yang tepat, harus di jam yang sama tidak, karena kesian bagi kawan-kawan yang mungkin tidak ada koneksi yang bagus, WiFi gratis dan sebagainya ya. Entah bagaimana cara pian belajarnya, yang jelas jangan membuat orang lain jadi resah, gelisah dan bingung. Ya. Demikian boleh dipelajari untuk diulang-ulang dan usahakan jika tidak paham diulang lagi ya, karena ini bisa diulang, videonya bisa diulang, dimaju dimundur, stop dulu, maju lagi, mundur lagi, stop lagi. Tujuan saya supaya pian-pian bisa mengulang materi ya, meskipun uh, apa ya, kadang berpikir bagaimana ya Pak supaya paham Pak, nah itu kadang begitu. Nah, caranya yang paling gampang adalah mohon kawan-kawan bisa diulang, dibaca lagi, ditulis lagi resumennya supaya materi ini maksimal paham ya. Kalau kada paham beratan minimal paham barang 80%. Kada paham 80% barang 50%. Kada paham 50% minimal jangan di bawah itu. Artinya diulang-ulang lagi ya. Silakan klik tanda like-nya boleh. Kemudian boleh Anda komentar di dalamnya dan boleh ikuti atau subscribe juga boleh, silakan ya. Kemudian jika sudah, nanti kawan-kawan boleh menjawab soal ini di buku latihan atau di buku resumen pian dan dituliskan pertemuan keberapa, tanggal berapa supaya nanti tidak bingung dan menyusun PDF-nya nanti ya. Dan usahakan jangan sampai hilang. Kalau kau sudah ada, tinggal simpan langsung di Google Drive, simpan materi pian. Jadi kita tidak ada alasan Pak, buku ulun hilang Pak. Nah, itu tidak ada alasan. Saya tidak terima buku hilang kah, rusak kah, tidak ada. Karena sudah di awal sudah dipadahi. Jika sudah selesai, simpan, simpan, simpan. Boleh disimpan di foto, boleh juga simpan di Instagram atau Facebook atau simpan di Google Drive. Nanti kalau sudah selesai, forward convert dari JPG ke PDF ya. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kawan-kawan, dapat berkah dari apa yang kita dapatkan. Uh, Jazakumullah khair jazaa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita diskusikan jika ada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.